afraid of the dark? Are you scared? Are you afraid of the dark? Are you scared? You know? Halo teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Kembali lagi bersama aku Adit, dan di video kali ini adalah video rilisan Big Bus pertama nih dari Karoseri Adi Putro di tahun 2023. Dan yang unik, ini sekaligus 2 unit pertama ya dari PO Hafidz Trijaya. Wah, ini suatu kebetulan ya, rilisan pertama sekaligus unit pertama dari PO tersebut. Jadi pasti bakal penasaran banget dong, ada fitur apa aja nih yang ada di 2 unit ini. Jadi silakan tonton video ini sampai selesai dan jangan ragu untuk klik tombol subscribe serta nyalakan juga loncengnya supaya nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Terima kasih semuanya, selamat menonton. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mereview bagian eksterior dari salah satu di antara 2 unit pertama milik PO Hafidz Trijaya ini. Ini luar biasa ya. Unit pertama di PO-nya sekaligus rilisan pertama di tahun 2023. Nah, ini dia teman-teman. Kedua unit ini menggunakan bodi JetBoost 3 Plus MHD. Nah, ini sudah generasi terbaru, MHD generasi terbaru dengan desain topi atau bando yang model baru juga. Teman-teman di sini bisa lihat topinya itu jadi lebih tipis lagi ya. Nah, karena lebih tipis dan dia melengkung ke bawah gitu, jadi pandangan dari kursi paling depan ke arah depan, ke kaca depannya ini jadi lebih luas lagi. Ya, kita makin puas lah kalau pandangan kita makin luas gitu teman-teman. Nah, kita bisa lihat 2 unit ini ada yang warna oranye sama warna pink, dan kesamaan di antara mereka ini ada list warna putih gitu ya. Jadi seolah-olah bisnya itu tersenyum gitu. Nah, ini melambangkan kepuasan dari para konsumen yang naik bis ini gitu. Keren ya, warna putih gini kayak orang lagi senyum gitu loh teman-teman. Mantap sih. Oke, kita akan lanjut ke arah samping. Nah, bis ini menggunakan sasis dari Hino yang tentunya sudah dilengkapi dengan suspensi udara gitu teman-teman. Ini udah suspensi udara ya, jadi udah nggak ada lagi suara kreket dari bis ini saat bis ini jalan tentunya. Dan ya tentunya pasti lebih nyaman juga buat kita. Nah, ini pintu depannya teman-teman. Di pintu depan ada tulisan HTJ 001. Bener banget, ini adalah armada pertama, armada perintis, armada babat alas gitu ya, dari PO HTJ ini. Wah, keren banget ya. Yuk kita coba buka pintunya teman-teman. Pintu depannya ini pakai model sliding teman-teman. Nah, seperti ini interiornya. Nanti kita akan masuk ke interiornya, tapi sebelum itu kita lihat dulu ke arah samping, terus ke arah belakangnya. Kita tutup lagi ya. Nah, tertutup dengan mudah dan tertutup dengan sempurna. Nah, ini teman-teman, ini ada overhang depan, kemudian di sini ada identitas dari PO-nya teman-teman. Dari PT Hafidz Trijaya. Nah, ini ada kontak yang bisa teman-teman hubungi kalau teman-teman pengen naik bis keren ini. Ini dia. Silakan di screenshot, terus dicatat gitu ya. Area Kartosuro dan sekitarnya bisa banget nih naik bis baru keluaran tahun 2023. Nah, ini dia bagasi sampingnya.
Di sini ada 3 ruang bagasi, 1, 2, 3. Nah, sekarang kita akan buka bagasinya di ruang yang pertama, teman-teman. Buka aja langsung. Nah, gampang banget, bisa dibuka dengan satu tangan ya, teman-teman ya. Seperti ini bagasinya. Nah, ini masih ada pembatas karena ini sasis Hino RK8 yang sudah Euro 4, teman-teman. Jadi masih ada pembatas, masih berupa sasis leather frame gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini ada partisi cadangan karena di sebelah kanan nanti akan kita lihat, sebelah kanan paling depan itu ada dispenser yang menggantikan partisinya gitu, teman-teman. Oke, ini dia bagasinya. Kita tutup lagi ya. Nah, ini karena pakai bodi MHD, teman-teman ya. Jadi bagasinya itu lebih luas ke arah atas daripada yang HDD gitu, teman-teman. Oke. Nah, di bagian samping ini ada livery atau corak gitu ya, atau desain dari catnya gitu. Ya corak lah, kita bilangnya livery gitu ya. Ini tipenya atau stylenya, ini garis-garis begini, teman-teman. Garis-garis kekinian gitu ya. Dan yang unik di bagian sini, nah ini kan ada garis-garis yang warna putih, ada yang warna hitam. Nah, garis-garis yang warna hitam ini meskipun kelihatan kompleks, tapi ini akan membentuk tulisan HTJ gini ya. Ini huruf H, ini huruf T, sekalian ini huruf J, teman-teman. Nah, jadi ini adalah satu identitas dari PO Hafidz Trijaya. Liverynya membentuk tulisan HTJ. Kelihatan kan? Oke, ini ada bagasi lagi karena ini MHD. Jadi di atasnya bisa dijadikan bagasi. Biasanya sih buat pertakas ya, buat peralatan kru. Bagasinya cukup kecil. Gini. Nah, ini bagasi biasanya buat kru, kalau buat penumpang di sebelah sana. Kita tutup lagi. Nah, tertutup dengan sempurna. Kemudian di sini ada pintu belakang. Nah, pintu belakang modelnya setengah gini, nggak full sampai ke kaca. Kita buka ya. Nah, pintu belakangnya pintu model swing. Seperti ini. Nanti akan kita lihat dari dalam. Nah, ini dia, teman-teman. Pintu swing ini punya daya tahan atau durabilitas di engselnya yang cenderung lebih baik lah daripada pintu model sliding gitu. Kita tutup lagi ya. Nah, kita udah lihat bagian sampingnya. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Nih, bagian belakangnya ya. Nah, ini lagi dibuka mesinnya. Euro 4, standar emisinya udah Euro 4, yang berarti lebih ramah lingkungan lagi, teman-teman. Ini bagian mesinnya. Dan di sini, di bagian atas, nah di sini nih, ini ada kamera parkir, teman-teman. Jadi kamera parkir ini berguna untuk driver pada saat parkir dalam posisi mundur. Pada saat mundur itu bakal kelihatan lagi. Nah, di bagian bawah, di sini ada sensor parkir dan ada aksesoris knalpot ya, dual muffler gitu, jadi lebih trendy lagi gitu. Gimana? Keren banget kan? Nah, habis itu kita akan masuk ke dalam bisnya, jadi tonton terus ya. Nah, teman-teman, sebelum kita lihat ruang penumpangnya, kita lihat dulu di sini ruang untuk krunya. Nah, jadi di ruang untuk kru ini kita bisa lihat, yang pertama pasti kita lihat adalah topi atau bandonya. Iya, di sini menggunakan topi atau bando dengan model terbaru. Jadi model terbarunya ini jauh lebih tipis lagi, teman-teman. Nah, kalau lebih tipis, pasti pandangan kita ke arah depan dari yang duduk di paling depan ini ya, jadi lebih leluasa lagi. Dan driver juga nggak terganggu gitu loh dengan adanya bando setipis ini. Nah, gimana? Bisa kita lihat enak banget gini ya. Dia turun ke bawah gini, jadi terkesan lebih dinamis lagi. Dan di tengah-tengahnya ini ada jam, teman-teman. Oke, itu untuk bandonya yang lebih tipis, jadi pandangan kita jadi lebih luas lagi.
Dan di belakang kita ini ada speaker. Nah, ini berguna banget nih. Jadi driver gitu ya. Terus di sini biasanya buat tour leader dan di sana biasanya buat kru. Jadi bisa menikmati audio dengan kualitas yang lebih baik lagi gitu. Di sini ada speaker. Ini ada aksen chrome tulisan Jetbus sesuai ciri khas kita gitu ya. Keren banget lah pokoknya. Dan di sini juga ruang untuk drivernya ini ergonomis, serta kita tetap leluasa gitu loh, walaupun di depan kita ini ada kursi untuk tour leader ya, karena ini kan bis pariwisata ya, biasanya kita ada tour leader gitu loh dalam perjalanan kita. Nah, habis ini kita akan lanjut ke ruang penumpangnya. Nah, teman-teman, sekarang kita ada di dalam interior dari salah satu dari 2 unit armada terbaru dari PO Hafidz Trijaya. Ya, bener banget. Di sini sudah teman-teman bisa lihat, ini interiornya spek bis wisata kelas atas banget nih, teman-teman. Kenapa aku bilang begitu? Karena yang pertama, fasilitasnya itu lengkap banget dan desainnya juga bagus banget. Nah, sekarang kita akan lihat fasilitasnya satu persatu, teman-teman. Yang pertama, di belakangku ini, nah ini di belakangku ini ada TV yang ukurannya gede banget, teman-teman. Ini TV bukan sembarang TV, melainkan Smart TV ukuran 43 inci. Wah, luar biasa ya, gede banget. Jadi kalau teman-teman duduk di depan gitu ya, itu bakal puas banget sih ngeliatin TV ini. Kemudian fasilitas yang kedua, di sini ada dispenser, teman-teman, dispenser gitu ya. Tentu saja bisa dipakai buat minum air panas gitu ya, air yang suhu normal itu juga bisa. Dan ini berguna banget buat para wisatawan gitu ya, yang ngajak anak gitu ya, terus harus nyeduh susu dalam keadaan hangat. Ini berguna banget. Nah, nanti cara pakai dispensernya ini akan aku jelasin di scene selanjutnya. Sekarang kita lihat fasilitas yang lainnya dulu ke arah belakang. Oke? Nah, kalau tadi di sebelah sini ada dispenser, teman-teman, di sini ada cool box ya, cool box atau kita sebut cooling box atau bisa kita sebut sebagai kulkas mini, teman-teman. Kita buka aja ya. Nah, ini dia cool box atau cooling box atau kulkas mini ya, apalah itu penyebutan kalian. Tapi ini yang jelas fungsinya untuk mendinginkan minuman. Jadi kalau teman-teman bawa minuman botol gitu ya, silakan masukin aja ke sini. Nanti teman-teman bisa menikmati minuman dinginnya gitu. Kita tutup lagi. Nah, kalau di sebelah sini cool box, di sebelah sini ada bagasi kabin. Kita buka ya bagasi kabinnya. Nah, ini bagasi kabin. Mulai dari sini ke arah belakang full bagasi kabin, terus ada speaker, sama ada ini alat untuk mic wireless-nya, teman-teman. Bener banget, mic-nya sudah pakai wireless gitu. Kita tutup lagi, tutupnya harus sampai bunyi jeglek gini ya, teman-teman ya. Nah, itu dia bagasi kabin sama cool box-nya. Nah, kemudian ada fasilitas lain nih, teman-teman. Untuk fasilitas hiburannya, tadi kan kita udah lihat ada TV. Nah, di sini, di atas bagasi kabin gitu ya, ini ada fasilitas USB port charger. Dan aku ingetin, USB port charger itu cuma boleh digunakan buat ngecas HP gitu ya. Jadi nggak boleh buat ngecas power bank, kamera, laptop, dan lain sebagainya, karena bisa membahayakan perjalanan kita. Nanti akan kita lihat detailnya ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke belakang. Nah, sembari kita jalan ini aku takut kejedot ya. Di sini ada lampu disco. Ini bener-bener fasilitas pemanis buat bis pariwisata yang kekinian. Ini oke banget sih, ada aksesoris ininya. Nah, di atasku ini ada fasilitas lain. Tentunya dari fasilitas keamanan ya. Ini ada jendela darurat. Jendela daruratnya ada 2 di bagian depan, sama nanti akan kita lihat di bagian belakang. Kemudian untuk fasilitas lainnya, di sini ada palu darurat pemecah kaca yang bisa teman-teman temukan di antara 2 kaca samping. Ini warna oranye, nanti palu darurat pemecah kacanya. Sama di depan, gitu ya, di depan, di dekat supir, di dekat driver, itu ada APAR atau alat pemadam api ringan, teman-teman, gitu. Yuk kita
jalan ke arah belakang. Nah, teman-teman, sekarang kita akan jalan ke belakang. Kita lihat fasilitas lainnya, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada bangku buatan Aldila dengan konfigurasi 2-2. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini bangkunya ukurannya ya, lebar dan tebal gitu, teman-teman. Jadi, pasti akan nyaman untuk perjalanan kita, gitu. Konfigurasi 2-2 ini memang konfigurasi yang paling handal sih dalam urusan kenyamanan ya. Jadi nggak terlalu sempit buat di badan dan nggak terlalu sempit juga di gang gitu. Ya, jalannya masih enak dan duduknya juga tetap enak. Nanti akan kita lihat detail ya, di bangkunya ada fasilitas apa aja gitu. Sekarang kita lihat ke belakang dulu. Nah, ini dia di atasku, teman-teman. Di atasku ini ada TV lagi, TV di bagian tengah yang ukurannya tentu saja lebih kecil daripada yang di depan. Ya kalau lebih besar ya nggak muat di sini ya. Ini ada TV. Jadi TV yang di sini diletakin agak ke belakang supaya yang duduk di belakang ini juga masih bisa menikmati fasilitas hiburan TV-nya gitu. Tentu aja kalau audio kan dari ujung depan sampai paling belakang itu ada. Nah, TV-nya ini nih ada 2 gitu. Oke, nah ini tadi yang aku udah bilang sebelumnya, jendela darurat yang di bagian belakang di sini. Hati-hati saat melangkah lagi, ada lampu disco lagi nih. Wah, enak nih ya. Naik bis ini tuh bener-bener apa ya menurutku ya, buat rombongan wisata, sekolah gitu ya, ziarah, ini enak banget sih. Nah, nih kita sampai di fasilitas keamanan yang tadi udah aku bilang. Di sini ada pintu darurat. Pintu darurat letaknya di belakang di sini. Jadi kalau teman-teman duduk di sini, teman-teman akan bertanggung jawab dalam penggunaan pintu darurat. Tentu dalam pada keadaan darurat ya, teman-teman ya. Nah, ini tadi nih yang tadi aku bilang, palu darurat pemecah kaca gitu. Oke, kita sampai di bagian paling belakang. Bagian paling belakang di sini ada 6 kursi tambahan, teman-teman. Nah, di sini ini 6 kursi tambahan, dan di atasku ini ada aksesoris lampu laser lagi, teman-teman gitu. Gimana? Fasilitasnya keren banget kan? Nah, teman-teman, sekarang kita ada di kursi paling depan di baris kanan. Nah, ini total kursi di bis ini tuh ada 52 kursi, teman-teman, untuk yang saat ini terpasang ya. Tapi mungkin kedepannya itu bisa dipesan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, ini dia kursi paling depan. Di sini kita bisa melihat ada fasilitas dispenser yang terpampang nyata di depan kita. Nah, sekarang aku mau ngejelasin gimana cara ngambil air panas dari dispenser ini, karena beberapa waktu lalu aku pernah lihat tuh postingan di sosial media itu isinya tentang komplainan tentang seorang penumpang yang belum mengerti cara pakai dispenser untuk ngambil air panas. Nah, beliau itu bilang bahwa percuma di bis ada dispenser gitu ya, tapi ternyata nggak ada airnya. Padahal caranya belum lengkap. Nah, gini caranya nih ya teman-teman ya, aku kasih tahu nih. Untuk ngambil air panas, ini pastikan indikatornya yang berwarna merah. Jadi teman-teman harus tarik ininya terlebih dahulu nih, gagangnya di sini ya, daunnya gitu nih. Kok daun sih, apa sih lah ya, pegangannya ditarik ke arah atas dan ditekan yang ini nih. Nah, yang warna silver bullet ini harus ditekan pada saat ini ditarik ke atas gini ya. Jadi dua-duanya ini harus ditekan secara bersamaan gitu, ditarik dan ditekan. Maka nanti air panasnya akan turun gitu, akan keluar gitu. Kalau ini nggak dipencet, ya nanti ini nggak keluar, karena ini kan fitur double lock ya teman-teman ya, penguncian ganda gitu. Nih ya. Nah, pastikan juga dispensernya ini nyala teman-teman nih. Ini ada saklarnya untuk nyalain dan matiin, dan ini indikator lampu untuk suhu airnya. Nah, pada saat indikator yang ini nyala, ini berarti airnya masih dipanaskan, teman-teman. Nah, kalau ini yang nyala, berarti airnya sudah ada di suhu panas yang optimal, gitu. Ini fasilitas dispenser. Sekarang kita akan membedah fasilitas kursinya. Kursi buatan Aldila yang keren banget dan nyaman banget. Kenapa aku bilang keren dan nyaman? Karena yang pertama,
Ini kerennya bisa kita lihat dari fasilitas armrest yang ada di sini. Bentuknya ini ergonomis, gini ya armrestnya. Bisa kita naikkan dan turunkan, gini. Nah ini nih, teman-teman bisa lihat, enak banget. Bentuknya juga keren gitu ya. Gini. Ini cara untuk naikin armrest, kita langsung turunin lagi. Nah, gampang banget armrestnya. Kemudian kursi ini punya fitur reclining seat, artinya bisa direbahkan ke arah belakang gitu teman-teman. Kita coba ya. Nih tinggal tekan aja tombol merah yang ada di sini, terus kita rebahan. Nah, tuh. Nih, seperti teman-teman bisa lihat, ini kemiringan kursi rebahannya ini bener-bener miring ya teman-teman ya. Tapi ya teman-teman harus perhatikan juga, kalau di belakang itu nggak rebahan, yuk kasihan mereka nanti kejepit gitu loh. Nih asli sih. Ini kalau mau rebahan gini ya semua yang ke arah belakang harus rebahan juga sih, biar nggak merasa terganggu sama kita yang rebahan kayak gini. Nih, enak. Oke, kita tegakkan lagi, tinggal pencet aja. Nah, nanti akan kembali ke posisi semula dengan sendirinya. Oke, itu tadi. Kemudian di sini, nah ini dia nih teman-teman. Satu fitur esensial yang kadang-kadang kita remehkan gitu ya teman-teman ya. Ini adalah fitur atau fasilitas sabuk pengaman gini. Safety belt. Kita tinggal tekan aja gitu, masukin gitu ke sini sampai bunyi jeglek kayak tadi. Dan kalau teman-teman naik di sini jangan lupa ya pakai sabuk pengaman. Oke. Kita copot lagi. Copotnya juga gampang, tinggal copotin seperti ini, terus tarik sedikit. Nah, sudah lepas gitu. Ya, ini emang kursi yang dimensinya tuh cukup lebar dan ergonomis, buat punggung kita juga enak banget. Nah, itu untuk kursinya. Sekarang fasilitas lainnya di atas kita nih teman-teman. Di atas kita ini ada louver AC. Nah, louver AC-nya ini punya beberapa fasilitas juga. Yang pertama, di sini ada USB port charger, ada 2 port, jadi kita bisa sharing ya. Di sini yang buat kita sama buat di sebelah kita bisa sharing karena letaknya di tengah gitu ya. Jadi kita nggak perlu berebut nih, berebut USB port charger atau berebut AC, itu enak banget. Letaknya tuh di tengah kita gitu, bukan di pinggir gitu ya teman-teman ya. Jadi lebih enak, ada USB port charger. Kemudian di sini ada lampu baca teman-teman, lampu baca. Ini bisa kita nyalain. Nah, tinggal dicetek-cetek aja, gampang banget. Kita matiin lagi. Nah, itu dia lampu bacanya. Nah, kemudian di sini ada louver AC gitu ya. Ini bisa diputer, bisa dimiringkan juga. Jadi kita bisa mengatur arah AC-nya. Nih, gini. Tuh. Nah, gini. Misalnya kita nggak mau terlalu dingin gitu ya, kita majuin aja arah nyemprotan AC-nya tuh. Tapi kalau misalnya kita lagi kepanasan gitu ya, kita bisa arahin ke arah kita gitu. Gimana? Enak banget kan fasilitasnya? Ya, jadi emang nggak perlu diragukan lagi deh fasilitas-fasilitas yang ada di bis ini. Teman-teman, setelah tadi kita udah puas ngelihat bagian eksterior sampai ke interiornya, sekarang kita akan wawancara nih, atau kita ngobrol-ngobrol santai aja deh bersama salah satu direksi dari PO Hafidz Trijaya. Nah, di sampingku ini sudah ada Pak Benny. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Ini kita ada di armada terbaru nih, rilisan pertama Pak di tahun 2023. Yeah. Sekaligus ini armada pertama juga ya Pak di PO Hafidz Trijaya. Betul. Pak. Mungkin kita kenalan dulu kali ya Pak sama para penonton gitu ya seputar PO Hafidz Trijaya gitu ya. Lokasinya di mana, terus dan kira-kira kenapa nih Pak mempercayakan karoseri Adiputro sebagai armada pertamanya nih Pak? Monggo Pak. Iya. Matur nuwun Mas Adit. Jadi gini, kita dari PO Hafidz Trijaya yang beralamat di Sragen. Akan tetapi garasi kita nanti berada di Kartosuro.
Jadi garasi kita berada di Kartosuro karena kita istilahnya untuk berkembang di kota yang besar. Kalau di Sragen itu kan kabupaten, kita ke istilahnya apa namanya, istilahnya kota administratif lah ya, yang untuk kelasnya yang lebih besar jangkauannya. Kemudian kita percayakan karoseri untuk pembikinan bus ini di karoseri Adiputro Malang, karena kemarin sebelumnya kita juga sudah ngobrol-ngobrol dengan biro wisata. Dari mereka banyak yang request untuk karoserinya Adiputro. Luar biasa. Begitu ya. Ini berarti kalau poolnya di Kartosuro yang dari Salatiga, dari daerah Solo itu bisa ya Pak? Bisa ya? terjangkau. Jadi dari Boyolali, kemudian Sukoharjo, Salatiga dan sebagainya kita tercover lah istilahnya seperti itu. Posisi yang strategis. Iya. Dan ini tadi biro-biro itu bahkan requestnya tuh maunya jetbus gitu Iya. ya Pak? Iya, untuk biro di Solo Raya itu requestnya nanti kalau bikin bus diusahakan yang dari karoseri Adiputro Malang. Begitu Pak, ya. Nah ini spesifikasinya nih ada berapa seat nih Pak? Ini 52 seat ini. Kita seatnya pakai Aldila yang model ini terbaru ini, model apa namanya? Aldila seri terbaru. Iya, Aldila seri terbaru. Ya. Kita bisa lihat di sini lebar ya Pak. Lebar, ya. ya. Buat kita duduk nih ergonomis teman-teman. Okay. Dan boleh nggak sih Pak dikasih bocoran, ini kan udah mau rilis nih Pak. Yeah. Udah ada yang booking belum nih Pak? Alhamdulillah untuk bulan Januari, Februari, Maret itu sudah ada yang booking. Jadi nanti unit ini sampai rumah insya Allah besok 2 hari setelah ini sudah ngetrip lah istilahnya begitu. Ya. Nah terakhir nih Pak, mungkin bisa kasih closing statement nih Pak, atau ajakan nih buat para penonton gitu ya untuk nyobain bis baru dari Hafiz Srijaya nih Pak. Monggo Pak. Ya, oke. Kepada teman-teman semua biro perjalanan wisata maupun teman-teman mania, monggo silahkan diorder PT PO Hafiz Srijaya. Kita sudah buka, semoga kita bisa melayani jenengan semua dengan ramah, dengan istilahnya pelayanan yang istimewa dari kami PO Hafiz Srijaya. Kemudian unit ini juga kita buat full spec Pak, jadi dispenser sudah ready, kemudian untuk interiornya sudah full semuanya, jadi kita bikin full spec. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wah, mantap banget. Nah, nih kita tadi udah bisa lihat ya, dari video review sampai ke Bapak direksinya juga udah istilahnya apa ya, menjamin gitu kepuasan teman-teman saat naik bis Hafiz Srijaya ini apa ya. Pak. Terima kasih Pak untuk kunjungannya sekaligus pemesanannya nih. Semoga kedepannya nambah terus Pak armadanya gitu ya, rame terus sewanya, penumpangnya, dan tentunya kita akan berkembang bersama Pak. Siap, Srijaya dengan karoseri Adiputro. Terima Jadi kasih. saya juga punya nanti untuk kelanjutannya nih sudah antri di belakang ada 3 unit. 3 unit. Ya, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi untuk kesempatan yang akan datang. Amin, amin ya. Terima kasih untuk Adiputro, apapun sasisnya, karoserinya tetap Adiputro. Kita ada salam Adiputro nih Pak. Gimana? Nah gini, ini tangan saya nanti pakai yang sebelah sini, Bapak yang sebelah sini. Iya. Nanti begitu kita bilang salam Adiputro, nanti kita menyatu di depan. Siap. Nah ini ada filosofinya nih Pak. Iya. Jadi saya sebagai dari karoseri Adiputro, nah Bapak sebagai pelanggan, nah ini nggak bisa berdiri sendiri-sendiri Iya. gitu. Kita coba ya Pak ya. Iya. 1, 2, 3, salam Adiputro. Oke. Siap. Adiputro,